Pemirsa, kubu Prabowo Hatta resmi mempermasalahkan hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Menghadapi gugatan tersebut, KPU menyatakan siap. Tidak seperti pernyataan tim hukum Prabowo Hatta sebelumnya yang mengatakan akan membawa bukti dokumen sebanyak 10 truk. Dalam pengaduan yang dilakukan pada Jumat malam, tim hukum Prabowo hanya membawa 4 bundel kertas yang telah mereka susun sedemikian rupa. Mereka menggugat KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Hasil pemilu, khususnya pemilihan presiden tahun 2014, dan sebagai termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya perlu luruskan di sini, ini bukan gugatan terhadap pasangan capres lain, tapi ini adalah permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebelumnya, kubu Prabowo Hatta mengatakan adanya serangkaian langkah kecurangan yang terjadi pada Pilpres lalu, seperti diabaikannya rekomendasi pemungutan suara ulang terhadap 5.000 TPS di Jakarta dan adanya campur tangan asing. Namun hal itu telah ditepis oleh Bawaslu. Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya atau Bawaslu DKI Jakarta tidak pernah merekomendasikan hal tersebut. Rekomendasi Bawaslu kepada KPU dari 5.000 sekian, Anda cek dulu. Cross check dulu. Bila ketemu buktinya, jika ya terbukti, lakukan itu pemungutan suara ulang. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Sehingga dari 5.000 sekian, sudah terdapat 200 ya, yang sudah dicek ya. Iya, yang di Jakarta nih. Dari 200 yang dicek itu ternyata ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Makanya tadi dari 17 TPS yang direkomendasikan, 4 diantaranya dicabut kembali oleh Bawaslu Provinsi DKI karena dinyatakan tidak cukup buktinya. Sementara KPU mengatakan telah menyiapkan langkah untuk menghadapi gugatan Prabowo Hatta, termasuk menunjuk pengacara Adnan Buyung Nasution. Soal tudingan kubu Prabowo Hatta, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan mereka telah bersikap transparan terhadap semua pengaduan yang masuk. Ya, sebenarnya kan dalam proses rekap sudah terbuka. Jadi apa-apa saja yang memang menjadi problem atau apa-apa saja yang memang perlu diselesaikan. Dan itu kan sudah sangat transparan, bahkan Bawaslu pun, termasuk Bawaslu Provinsi juga memberikan informasi-informasi, dan juga kita juga sudah memberikan jawaban-jawaban terkait dengan soal yang memang dipersoalkan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita sudah melakukan upaya-upaya yang optimal dalam dan secara proporsional kita sudah tempatkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundangan. Proses penanganan perselisihan Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Pelantikan Presiden baru sendiri akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Tim Liputan Metro TV. Masa transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden terpilih Joko Widodo disebut sebagai ujian terakhir. Pihak istana juga mengakui ada pembicaraan intensif yang dilakukan SBY dengan Jokowi meski sebatas komunikasi informal. Meskipun pada saat saya mengucapkan selamat melalui telepon, saya sampaikan Pak Jokowi bersukacita tentu pasti dari Bapak dan tim pendukung, tetapi bagus kalau juga ada tenggang rasa. Dengan demikian situasi yang baik tetap dapat kita jaga. Pak Jokowi juga memiliki pandangan yang sama, jadi saya senang. Kita juga menghormati Pak Prabowo Subianto sebenarnya ketika merasa tidak bisa menerima hasil pengumuman KPU itu, dan kemudian saya dengar akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Ini pun tidak luar biasa. Inilah video wawancara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjudul Menang Tenggang Rasa, Kalah Besar Jiwa yang diunggah ke situs YouTube terkait kondisi Indonesia sebelum dan ketika KPU menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih masih 2 bulan lagi. Masa transisi pemerintahan Presiden Yudhoyono ini kemudian disebut cendekiawan Komarudin Hidayat sebagai ujian agar SBY mampu mengakhirinya dengan aman dan damai. Nah, saya berharap bahwa Presiden SBY, kemudian DPR, dan juga kalangan elit partai, tunjukkanlah pada rakyat, pada dunia,
bahwa kita mampu kok berdemokrasi dengan panas, tapi ternyata sehat dan ujungnya yang menang adalah bangsa dan rakyat. Sementara itu, staf khusus Presiden bidang ekonomi Firmansyah membenarkan ada pembicaraan intensif antara Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo dalam masa transisi pemerintahan ini, meski sebatas komunikasi informal. Tentunya Presiden terpilih juga memiliki tim yang akan melihat, kemudian juga akan berjalan bersama-sama dengan sejumlah kementerian, tetapi memang sifatnya tetap informal. Memang nanti setelah Presiden terpilih diambil sumpahnya, maka mekanisme mengikuti pemerintahan sekarang ini sampai bulan Oktober itu menjadi lebih siap. Lewat tayangan video di situs YouTube ini juga, Presiden Yudhoyono menyimpulkan proses pemilu berjalan damai dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Jokowi JK dan Presiden SBY telah menyiapkan proses transisi pemerintahan agar peralihan kekuasaan berjalan mulus. Di sisi lain, Jokowi JK juga terus berupaya menyatukan kekuatan bangsa untuk kembali bekerja. Kita akan bergabung dengan Afiani Malik saat ini bersama juru bicara Jokowi JK, Anies Baswedan. Afi, silakan. Ya, Putri dan pemirsa, terima kasih. Dan betul sekali, saya saat ini sedang berada bersama dengan juru bicara Jokowi JK, Mas Anies Baswedan. Halo Mas Anies. Halo. Selamat sore, baik. Selamat sore. Ini kita bicara, memang di luar sana sudah mulai membicarakan mengenai proses transisi pemerintahan yang tentu diharapkan oleh semua pihak bisa berjalan dengan mulus. Ada satu momentum lagi, yaitu momentum Idul Fitri yang diharapkan juga bisa menjadi momentum menyambung kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat merenggang seperti itu. Kalau menurut Mas Anies sendiri, bagaimana proses transisi yang ke depan ini bisa diharapkan terjadi? Iya, momentum Lebaran ini memang momentum yang pas. Entah bagaimana dulu ketika mengatur ini semua, ternyata tanggal 22 ditetapkan oleh KPU, lalu seminggu kemudian Lebaran, semua orang mudik, dan saya membayangkan pulang kampung itu suasana di sana juga suasana keluarga-keluarga yang sebagian milih Prabowo, sebagian milih Jokowi. Ini kesempatan silaturahmi bagi seluruh keluarga. Lupakan proses 1 dan 2, karena itu sudah selesai. Dan sekarang saatnya bagi seluruh sendi masyarakat untuk lebih erat lagi, termasuk keluarga. Jadi saya pasti membayangkan semuanya juga merasakan perbedaan itu bukan hanya antar keluarga, tapi di dalam juga. Jadi mari kita move on, mari kita mulai pada fase berikutnya. Nah, tidak mudah. Bagaimanapun juga selama beberapa bulan ini berkampanye secara serius, kadang-kadang menyerang, kadang-kadang bertahan, kadang-kadang menyerang lagi, kadang-kadang bertahan. Ya itulah kampanye. Seperti juga kalau ada pertandingan apapun pasti ada seperti itu. Tapi itu sudah lewat. Nah, saya ingin garis bawahi tujuan kita melakukan Pilpres. Pilpres itu dibuat untuk rakyat Indonesia membentuk pemerintah baru. Jangan dipandang begini, Pilpres adalah alat bagi Prabowo untuk jadi presiden. Atau Pilpres adalah alat bagi Jokowi jadi presiden. Bukan. Pilpres itu adalah musyawarahnya rakyat. Rakyat yang bermusyawarah. Tapi dalam bentuk mencoblos. Karena memang yang akan menyoblos 130 juta, nggak ada gedung yang bisa menampung. Lalu musyawarahnya itu dalam bentuk memberikan suara. Nah, begitu sudah memberikan suara, maka tujuannya terbentuk sebuah pemerintahan. Nah, kita dorong ke sana. Mas Anies, kita akan jeda, namun nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya. Memang mudah bagi pihak yang menang untuk berkata seperti itu. Bagaimana dari pihak yang dikatakan mendapat suara lebih sedikit? Bagaimana mereka bersikap untuk menerima keadaan supaya persatuan itu, rekonsiliasi itu kembali terjadi. Kami akan lanjutkan pemirsa. Saat lagi tetaplah bersama kami di Metro Highlight. Baik, terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Highlight. Saya masih bersama dengan Mas Anies Baswedan. Tadi di segmen sebelumnya kita bicara soal menjaga momentum Lebaran ini supaya estafetnya enak, Mas, dengan proses rekonsiliasi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mas Anies harus dimulai dari mana dan dari siapa sih rekonsiliasi ini? Dari semuanya. Yang menang harus rendah hati. Yang kali ini belum dapat suara cukup harus besar hati. Dan kalau sebenarnya rekonsiliasi itu seakan-akan ada konflik ya, enggak juga sebetulnya. Kita harus sambungkan dengan hati dan cara yang hati-hati. Jadi memang menyambungkan hati dengan cara yang hati-hati ya. Hati-hati karena sensitif. Dan saya pribadi berapa kali saya katakan pada teman-teman, barangkali selama proses kemarin ada tutur kata yang salah, ada tulisan yang keliru, ada tweet yang nggak enak, dipandang tidak pas. Itu semua saya bilang saya minta maaf. Dan ini yang harus kita dorong juga. Tidak ada yang sempurna. Dan di dalam proses ini kita jalani dengan besar hati. Harus mudah bagi yang menang. Mudah nyatanya sudah dipilih rakyat. Gitu. Tapi bagi yang hari ini belum dapat suara cukup itu tidak mudah. Harus ada, ya bagaimanapun juga saya tidak pernah membayangkan kalimatnya tepatnya itu bukan menang kalah sebetulnya. Karena memang ini seperti lomba lari, sampai duluan. Atau ini kan banyak-banyakan suara. Siapa yang dapat dukungan lebih banyak. Jadi nggak ada yang dijatuhkan. Yang satu dukungan lebih banyak, yang satu dukungannya lebih sedikit, itu aja. Dan sebenarnya kita hanya rakyatnya yang memutuskan siapa yang menyelenggarakan pemerintah 5 tahun ke depan, itu aja. Iya, tapi kalau kita lihat nih, masyarakat mungkin saat ini konsentrasinya sedang ke Lebaran, bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman seperti itu. Bagaimana peran para elit, tokoh-tokoh untuk kemudian memberikan contoh? Saya rasa kita semua harus cooling down, kemudian mengirimkan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik, dan saya juga berharap teman-teman di media membantu. Kadang-kadang saya sering mengalami bicaranya biasa-biasa saja, tapi dipotongnya itu sedemikian rupa gitu. Kutipannya. Sehingga membuat yang di sana sakit gitu. Aduh, gitu kan kasihan. Di sisi lain, karena itu kalau saya baca kutipan juga, udahlah, ini saya harus hati-hati, jangan terbawa. Jadi teman-teman media juga, menurut saya mau mengajak kepada semua, mari jangan memperuncing kalimat-kalimat yang tumpul. Jangan diruncingkan gitu, karena meruncingkan itu tidak enak. Dan jadi para elitnya, kemudian medianya juga begitu, lalu rakyat kebanyakan. Dan rakyat kebanyakan saya rasa hari ini sudah konsentrasi pada kegiatan yang muslim mudik, atau sebagian lain juga liburan. Ini kesempatan untuk cooling down. Nah, harapan saya adalah sesudah ini kita kembali babak baru, Indonesia satu, Indonesia yang milik kita semua. Jadi keputusan ini bukan keputusan satu pihak saja, kelompok, tapi semua. Loh, ini kan yang sedang bermusyawarah seluruh Indonesia. Lalu dari musyawarah itu yang mendapatkan suara lebih banyak si A. Ya sudah, sekarang siapkan dia kerja. Saya ingat seorang pelatih sepak bola, namanya Menotti, pelatih legendaris dari Argentina. Satu ketika dia ditanya, keluar lapangan, kalah sepak bola. Gimana rasanya? Rasanya begini, saya sudah masuk pertandingan sepak bola ribuan kali. Dan ketika saya masuk lapangan, sebuah turnamen, saya tahu salah satu dari kita harus akan keluar sebagai pemenang, satu sebagai yang kalah. Ya, saya siap dengan pertandingan berikutnya, selesai. Jadi mudah dikatakan, tidak mudah untuk dijalankan. Nah, ini bagian dari latihan. Elitnya berlatih untuk legowo, biarkan itu menular kepada seluruh rakyat. Elit yang menang juga, yang hari ini suara lebih banyak, itu harus juga legowo, menunjukkan rendah hati, lalu menular ke bawah. Tapi kalau masing-masing itu mengirimkan pesan yang tidak bersahabat, konsekuensinya ke bawah. Meskipun saya sih tidak percaya bahwa ini pecah, enggak. Saya melihat rakyat kebanyakan itu baik pendukungnya Jokowi maupun pendukungnya Prabowo, buat mereka ada urusan kehidupan yang jauh lebih banyak. Yang bertani, yang nelayan, yang buruh, mereka yang akan kembali kehidupan sehari-hari sebelum pemilu ya. Justru jangan sampai
rakyat itu melihat ada apa ya dengan pemimpin saya, kok begini, kok berbeda terus. Iya, Mas Anies kan ada salam 3 jari yang sekarang digabungkan untuk persatuan Indonesia. Bagaimana kemudian ini nggak cuma jadi slogan aja, di mulut aja, tapi juga memang juga dijalankan oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat ini tentu salamnya itu salam persatuan Indonesia dan nomor 3 karena sila ketiga persatuan Indonesia. Harapannya adalah dengan ini semua kita sadar bahwa Pilpres bukan tujuan akhir. Ya. Pilpres adalah tujuan antara untuk membentuk pemerintahan yang efektif. Oke, Mas Anies, kita akan jeda lagi. Nanti berikutnya saya akan tanya, apakah ada upaya dari pihak Jokowi JK untuk rekonsiliasi atau merangkul dari pihak Prabowo Hatta? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan dialog kita, Mas Anies. Tadi saya sebelum kita jeda, saya sempat bertanya, bicara soal persatuan dan merajut kembali hati dengan hati-hati. Apakah nanti ada rencana atau upaya rekonsiliasi merangkul dari pihak Jokowi ke pihak Prabowo Hatta? Ya, ini memang ada ikhtiar-ikhtiar untuk bisa menyambungkan. Dan selama ini juga sebenarnya, seperti saya katakan tadi, tidak ada perasaan pecah sehingga perlu rekonsiliasi. Dan apa yang sekarang diproses di MK juga lebih banyak gugatan terhadap KPU. Bukan kepada pihak Jokowi Bukan JK, kepada pihak Jokowi JK. Jadi dari sisi kami kami akan memonitor terus. Dan fatsunnya memang kalau dalam sebuah kompetisi lalu ada satu yang mendapatkan suara lebih banyak, maka biasanya yang mengontak itu justru yang suaranya kurang mengakui dan menyampaikan selamat. Kali ini belum. Dan teman-teman di pihak Prabowo Hatta menyebutkan ada kecurangan. Silakan nanti diproses di MK. Kita akan lihat itu. Kita sendiri punya banyak data-data, tetapi dalam bayangan kami kita harus sudah dewasa, harus sudah move on. Tapi itu pilihan konstitusional yang bisa ditempuh oleh siapa saja. Oke. Menjaga momentum ini bagaimana juga upaya untuk meredam isu-isu yang berpotensi mengganggu suasana damai ini menurut Anda? Sebenarnya cara meredamnya tentu kalau ada isu yang berpotensi menimbulkan konflik dihindari. Dan ini kalau sekarang saya lihat ya fase itu ada, kalau kita satu kemudian ada polarisasi. Sesudah polarisasi ada friksi. Kalau friksi itu diteruskan menjadi konflik. Kalau konflik itu diteruskan menjadi perpecahan. Nah, fase ini saya melihat fasenya friksi. Dan friksinya juga nggak kuat-kuat amat kok gitu. Ada polarisasi, ada yang mendukung nomor 1, ada yang mendukung nomor 2. Lalu terjadi friksi di situ. Dan sampai sekarang friksi itu masih terjaga di fase itu. Belum tidak menjadi konflik, apalagi perpecahan. Jadi kita tidak perlu lompat seakan-akan begitu ada polarisasi muncul perpecahan. Ada fasenya sebelum sampai perpecahan. Dan saya melihat Pak Prabowo, Pak Hatta, dan teman-teman pimpinan-pimpinan partai di sana juga menunjukkan sikap ingin menjaga persaudaraan. Seperti juga yang ada di sini. Sama. Jadi tinggal kita kirimkan pesan yang positif, kirimkan pesan yang baik, dan ingatkan bagi semua bahwa tujuan Pilpres itu membentuk pemerintahan, bukan sekedar menjadikan seseorang presiden. Dan untuk rakyat, bukan untuk individual. Saya sering katakan begini, ini bedanya pertandingan sepak bola Piala Dunia kemarin dengan Pilpres. Kalau Piala Dunia kemarin, tujuan akhirnya adalah menang. Begitu Jerman menjadi juara, seluruh pendukungnya senang. Kemudian pemainnya juga mendapatkan hadiah macam-macam. Dan semua usaha sampai puncaknya. Puncaknya adalah menang. Kalau Pilpres sebaliknya, begitu menang, itu awal sebuah kerja panjang. Awal sebuah perjuangan. Jadi di situ letak berbedanya. Jadi tujuannya bukan memenangkan, tujuannya justru begitu itu selesai. Kenapa itu dibuat Pilpres? Karena ada pemerintah. Nah, saya berharap semua pihak untuk mendukung siapapun yang terpilih, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
menjawab harapan dari masyarakat yang sudah mendukung beliau. Baik, Mas Anies Baswedan, terima kasih banyak atas waktu dan juga semoga ini bermanfaat bagi masyarakat dan persatuan itu yang harus terus kita jaga bersama. Dan pemirsa, sudah selesai wawancara saya dengan Mas Anies Baswedan dan sekarang